Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Adakah kita sehat semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang hukum bacaan izhar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa kita tadi Allah akan membukakan pintu rahmatnya kepada kita agar kita senantiasa dapat menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi sekarang bisa kita mulai dengan membacakan tentang capaian materi pembelajaran hari ini terkait hukum bacaan izhar. Peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan izhar agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebagai prasyarat membaca Al-Quran secara fasih untuk menjalankan kewajiban, menghayati dan mengamalkannya dalam konteks beragama, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Menerapkan izhar agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagai prasyarat membaca Al-Quran secara fasih untuk menjalankan kewajiban, menghayati dan mengamalkannya dalam konteks beragama, berbangsa dan bernegara. Kemudian, profil pelajar Pancasila. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, serta kebinekaan global. Kemudian, profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Ta'addub, berkeadaban, qudwah, keteladanan, tasamuh, toleransi, dan i'tidal, lurus dan tegas. Oke anak-anak ibu, sekarang kita akan masuk ke materi tentang hukum bacaan izhar. Adapun hukum bacaan izhar itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, pengertian izhar. Yang kedua, contoh-contoh izhar. Sekarang kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Sedangkan menurut ilmu tajwid, izhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang enam. Yang mana hurufnya? Yaitu alif atau hamzah, ha, ha, kha, ain, dan ghain. Maka cara membacanya jelas tanpa mendengung. Dari pengertian tadi, masuk kita ke bagian kedua, yaitu contoh-contoh izhar. Yang mana di pengertian tadi, bahwasanya pengertian izhar itu dibaca dengan jelas dan terang tanpa mendengung. Kita lihat contoh huruf pertama dengan memakai huruf ha.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Di dalam kata wanhar, di sana kita lihat ada nun sukun atau nun mati menemui huruf H. Maka cara membacanya dibaca dengan jelas tanpa mendengung. Wanhar. Sekarang masuk ke contoh kedua dengan memakai huruf H. Wa amanahum min khawf. Min khawf. Di sana kita lihat ada nun mati atau sukun menemui huruf H, yang mana itu akan kita baca dengan jelas atau terang tanpa mendengung. Selanjutnya kita masuk ke contoh ketiga dengan memakai huruf Ain. Khalaqal insana min 'alaq. Di kata min 'alaq ada di sana nun mati atau sukun menemui Ain. Maka dibaca dengan jelas, terang, tanpa mendengung. Dan selanjutnya kita masuk ke contoh keempat dengan memakai huruf ghain. Nuzulan min ghafurir rahim. Di sana juga kita lihat min ghafur. Di sana terlihat ada nun mati atau sukun menemui atau bertemu dengan huruf ghain. Maka dibaca dengan jelas, terang, tanpa mendengung. Dan contoh selanjutnya dengan memakai huruf H. Ma aghna anhu maluh. Anhu. Nun mati menemui huruf H. Maka kita baca dengan jelas, terang, tanpa mendengung. Kemudian yang terakhir, huruf hamzah. Di sini, di dalam contoh terakhir ini, kita akan melihat tanwin menemui huruf alif. Di manakah itu? Ghasiqin idza waqab. Ghasiqin i. Ghasiqin i. Qaf berharkat fathatain. Maaf. Qaf berharkat kasrotain menemui huruf alif. Ghasiqin idza waqab. Maka dia dibaca dengan jelas tanpa mendengung. Nah, inilah anak-anak ibu contoh-contoh daripada izhar. Jadi dengan penjelasan ibu tadi, ibu harapkan kepada Ananda dapat mempelajarinya dengan baik dan benar, mengamalkannya dengan baik dan benar dalam membaca Al-Quran sehari-hari. Kemudian kita akhiri pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.